Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Arul Tukoso. Terima kasih atas kedatangannya. Jadi Direktur PT SPKL, mendamping PT Perkebunan dan Dagang Tambar. Di sini saya sebagai Direktur Operasional yang selalu mendampingi PT Perkebunan dan Tambar dalam mengelola teknis di lapangan. Banyak komoditi yang saya kelola, masuk divisi-divisi pertanian, komoditi-komoditi, baik peternakan dan pertanian, maupun di hortikultura, masuk tanaman tebu, nanas, terus jagung, untuk ketahanan pangan, singkong, cengkeh. Jadi kita mengelola ada 12 divisi tanaman usaha. Ini termasuk juga mengarah pada tanaman kayu sebagai penanggung air, ketahanan erosi, terus yang kedua utamanya pada ketahanan pangan nasional yang lagi digerakkan oleh pemerintah kota saat ini. Jadi kita mengarah di situ. Saya bekerja udah dari tahun 2015 sampai sekarang tetap saya mempertanggungjawabkan dalam proses budidaya tanaman maupun untuk ketahanan pangan, baik untuk ketahanan untuk erosi tanaman. Dari situ mungkin saya udah melalui berbagai proses, sehingga juga untuk mendampingi dari Direktur Operasional di Gambar dulu Bapak Ketut Atta. Saat ini saya mendampingi di PT SPKL Sari Bumiklut. Ya, terima kasih, saya sudah dipercaya selama ini tanpa ada hambatan, selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami bisa berproses secara kontinu dan selalu dikasih keberkahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih lanjutnya kita bisa berkenan di Bapak Ketut untuk menyampaikan lebih detailnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, tadi kan Bapak juga menyebut tadi ada 12 item ya Pak ya untuk mengelola perkebunan Bapak. Bagaimana Bapak cara mengelola perkebunan tersebut Pak, dan juga dengan banyaknya pekerja ini seperti apa nih Pak mengaturnya gitu ya? Ya, Karena terima kasih. lahan yang begitu luas gitu, Pak. Nah, makanya dari situ kita berproses dari hal sedikit demi sedikit kita membangun, membangkitkan SDM. Jadi kita memberdayakan kinerja masyarakat, lingkungan perusahaan kami. Di situ kita berproses. Yang dulunya kita tidak bisa maju, alhamdulillah sekarang bisa maju. Dari berbagai kita udah mengelola dari hampir 1.000 tenaga kerja lapangan. Jadi hampir 1.000 tenaga kerja yang kita untuk berdayakan setiap harinya. Itu kalau seperti mengelola karyawan dan juga bagaimana manajemen untuk sistem gajinya Pak? Untuk gaji bulanan atau gaji buruh atau seperti apa Pak? Apa gaji buruh harian atau gaji kantor bulanan atau seperti apa nih Pak? Jadi kita ada tiga tahapan. Ada tiga tahapan. Jadi tahapan yang per periode. Ada yang untuk TKL itu gajinya 1 bulan 2 kali. Jadi setiap tanggal 5 dan tanggal 20. Tapi untuk karyawan kita tetap dengan bulanan. Jadi 1 bulan sekali kita keluarkan gaji. Gitu. Jadi sampai sekarang untuk kegiatan yang di perkebunan kembar ini omsetnya itu per tahun ya Pak ya, jatuhnya ya Pak ya. Betul. Itu omset. Jadi omset per tahun ya kita sekitar 10 sampai 15 lah. Gitu. Ya, jadi ya kita masih berproses bagus karena dengan adanya banyaknya SDM yang harus kita urus. Ya itu. Jadi untuk kita berdayakan, tapi ini lagi berproses yang mudah-mudahan di kedepannya lebih bagus. Mungkin terakhir Pak, dengan
Bapak sebagai pengelola di perkebunan di Gambar ini Pak, harapannya terhadap perkebunan gini seperti apa sih Pak? Untuk dapat mensejahterakan karyawannya juga, keluarga-keluarganya juga, dan juga meningkatkan pertanian atau seperti apa Pak? Apa bisa bekerja sama dengan pemerintah atau gimana Pak? Ya, untuk saat ini memang visi misi kita udah lebih bagus dari awal kita memulai dari membangun perusahaan. Visi misi kita satu, membuat daya masyarakat, membuat kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, berkolaborasi dengan pemerintahan setempat. Yang tujuannya juga untuk keseimbangan. Jadi keseimbangan dalam proses apapun. Yang penting kita bisa berkolaborasi dengan baik. Tujuan kami itu. Jadi kita yang kita utamakan satu, penyerapan daya masyarakat, jadi penyerapan operasional lapangan. Yang kedua, tujuannya juga udah pasti mengarah pada kesejahteraan masyarakat lingkungan perusahaan. Dan tentunya juga mengajak para generasi muda kita juga untuk bertani ya Pak ya. Ya, salah satu sisi kita udah mengarah pada generasi-generasi yang istilahnya membuat padat karya untuk generasi muda, termasuk pada tanaman hortikultura, termasuk melon, termasuk untuk pemberdayaan di peternakan, itu mengarah pada generasi-generasi muda yang kita didik, kita bina untuk membuat suatu sistem yang berantai, jadi sistem rotasi, jadi sistem yang dari hulu ke hilir yang bisa pencapaian masuk untuk pembekalan pemberdayaan masyarakat, utamanya pada generasi muda. Om Swastiastu, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di perkebunan Gambar. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi saya di sini sudah dari tahun 2009. Nama lengkapnya Pak? Nama lengkapnya Yaitu Tata. Sebagai direktur. Sebetulnya saya direktur operasional yang bertanggung jawab mengelola PT Perkebunan dan Dagang Gambar. Jadi karena basicnya memang tidak di perkebunan, ini penugasan dari pemegang saham, pokoknya diminta mengelola perkebunan Gambar. Karena setelah berjalannya waktu, kita di sini melihat perkebunannya memang dari awal sudah tidak bagus cash flow-nya, tidak bagus, dan kita telah memulai lagi tanaman-tanaman yang tadinya awalnya tanaman kopi, karet, itu sudah tidak cukup lagi antara masukan dan pengeluaran. Akhirnya saya bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha perkebunan di Blitar, jadi saya mencoba mengajak kerjasama. Jadi tanaman karet kita ganti, tanaman kopi juga sudah tidak bagus, tanaman coklatnya juga tidak bagus. Akhirnya yang kita pertahankan adalah tanaman cengkeh. Dari itu kita mencoba menanam durian, alpukat, sudah tanam, terus sama tanaman kopi. Di samping itu untuk mengatasi supaya bisa minimize pupuk-pupuk yang anorganik, jadi kita juga mengembangkan peternakan sapi untuk nanti membantu pupuk komposnya kita manfaatkan di kebun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya memang di sini karena basicnya tidak ada di situ, kita coba akhirnya dengan masyarakat di sekitar kebun, anjuran-anjuran pemerintah, kita jangan sampai masyarakat itu kehilangan lapangan pekerjaan. Nah, kita terus berupaya. Dulu kita punya tanaman tebu, kita kirim ke PG, pabrik gula. Ternyata juga hasilnya kurang bagus, akhirnya kita membuat juga pabrik gula merah yang memang peruntukannya untuk pabrik kecap. Itu juga sehingga kita tidak perlu lagi ngirim
kebunnya Terbuka. KPG, kita giling sendiri bersama juga kerjasama dengan pengrajin-pengrajin gula merah di seluruh Kabupaten Blitar, Tulungagung, dan Kediri. Kita bisa kerjasama sehingga kita bisa mendapat profit yang signifikan. Kalau KPG memang kurang signifikan dari timbangan dari rendemennya dimainkan. Kalau ini kan murni apa yang kita giling, apa itu hasilnya sudah nyata gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya tentu kita berbenah di skala bidang. Jadi kita sekarang coba ini, kebetulan saya punya rekan kerja Pak Alif Suroso itu yang dia memang sudah basicnya di nanas, di tebu dan lainnya itu sudah sangat pengalaman. Nah, saya sangat dibantu sekarang di lapangan. Beliau yang di lapangan, saya di manajemen, jadi bagi tugas. Ya mudah-mudahan, puji syukur juga mudah-mudahan ke depannya biarlah lebih baik. Kalau tadi target 15M, kita menargetkan ke 50M. 50M kenapa? Karena durian kita sekarang sudah berumur 6 tahun. Sudah kelihatan bunganya sudah mulai, nanti itu yang akan membawa dampak yang paling bagus di durian, di tebu, terus di peternakan. Jadi kita setiap tahun itu sapi kita bisa menyiapkan sapi kurban. Ya bisa, kalau seperti tahun kemarin kita bisa mengirim 3 kakak 700 ekor. Ya itu juga sangat membantu semua. Ini lapangan pekerja sekarang di sekitar sini sudah semua terserap. Jadi itulah kegiatan yang dilakukan di kebun. Gambar ini, ya. Tadi Bapak juga menjelaskan Pak, dari awal tadi Bapak menjelaskan bahwa dari awal pertama tadi Bapak sudah bilang ada perkebunan karet dan juga perkebunan kopi, ya Pak ya. Nah terus Bapak bagaimana Bapak mindsetnya atau bagaimana Bapak bisa menyulap seperti sekarang ini Pak? Apa ide-ide Bapak ini bisa bekerja sama dengan perkebunan di Blitar atau bisa ketemu juga dengan bidang operasional dengan Pak Alit ini? Bisa jelaskan Pak seperti apa ini sejarahnya, seperti apa? Awalnya saya memang dengan Pak Alit itu Bisa ketemu gitu tidak kenal, tidak ini. Gitu. Saya sebetulnya melihat ini kebunnya kok semua kayak karet, orang nyadapnya tidak ada, hampir luasnya karet itu 123 hektar kan. Itu kan biaya terus, tidak ada income sama sekali. Nah, terus yang mengenai kopi, waktu diambil alih perusahaan ini oleh pemegang saham keluarga dari Bapak almarhum Pak Ibrahim Rizat. Jadi beliau waktu naik haji ke Mekah bersama pengusaha kopi Jawa Timur ketemu, akhirnya setuju untuk mengambil perusahaan ini. Begitu kita nanam kopi, sudah itu terjadilah erupsi telur, sehingga baru saja dipupuk tanaman itu hancur. Lama terbengkalai sudah nggak bisa, habis erupsi. Akhirnya kelihatan yang cocok itu kopi sudah tidak ekonomis lagi. Kalau zaman dulu orang berkebun kopi, jual kopi 1 kilo bisa membiayai tenaga 5 orang. Kalau sekarang jual 1 kilo tenaganya untuk 1 orang aja nggak mampu. Jadi secara ekonomis nggak perlu dilakukan. Akhirnya kita beralih ke tebu yang sangat menjanjikan, pasarnya juga sudah itu sudah beralih ke tebu. Kalau karetnya kita potong, kita ganti sekarang tanaman durian, tanaman nanas, pokoknya tanaman-tanaman yang memang cash flow-nya bisa dapat balik. Kalau tahunan sudah tidak sehat, berawal dari situ. Akhirnya dengan berjalan waktu sampai sekarang, ya kita menunggu aja kelihatannya semuanya cash flow-nya, apalagi Pak Alif ini ya benar-benar cakap, mumpuni, tidak pernah mampu terus melancarkan untuk gaji tenaga. Karena kalau di kebun sehari aja telat bayar tenaga, kita nggak bisa bergerak. Gitu.
Jadi harus kontinu ya Pak, terus Ya, ya Bapak kontinu. kesinambungan ya Pak ya. Terus Pak, mungkin terakhir Pak, mungkin Bapak selaku sebagai dengan manajemen, harapannya juga Pak seperti apa Pak dengan adanya ke depan nih dengan perkebunan gambar ini Pak, dan selalu bekerja sama ya Pak dengan bidang operasional nih Pak ya, kira-kira seperti apa Pak? Iya jelas itu dengan Pak Alif sudah semua kita sangat optimis. Udah searah ya, Pak? kedepannya, karena pertama luasan kebun kita yang 602 hektar ini sudah tadi Pak Ketut bisa melihat ke lapangan sudah semua pertanian beliau rapi ya. terus menangani lapangan dan kontrolnya. Nah di manajemen pun juga terus berbenah untuk perbaikan ini, sehingga harapannya kebun PT Perkebunan dan Dagang Gambar ada dua di sini sama Sari Bumi Kelut ini bisa menyerap tenaga dengan baik. Diharapkan juga masyarakat sejahtera, kebun mendapat keuntungan. Nah ini kita sangat optimis ke depannya. Apalagi ini durian kita sudah merencanakan kita membuat storage yang bisa menahan produksinya tuh bisa sampai 1 tahun, sehingga kita nggak menjual itu menghindari durian itu busuk. Nah nanti orang mau pesan durian 1 kuintal 25 kilo kita bisa layani. Nah ini kita sudah merencanakan ke arah itu. Kapan itu rencananya Pak? Nah ini kemarin sudah rapat Jakarta bersama Pak Alif dan pemegang saham, kita akan diajak ke China untuk melihat Meninjau ya? situ sambil melihat itu gudang yang perlu itu berapa luasnya. Nanti kita sedang berproses. Jadi syukur-syukur bisa terlaksana ya Pak ya, dengan storage itu dan yang di Cina itu Pak ya. Ya. Oke. Mungkin terakhir Pak, pesannya Pak kepada anak-anak muda nih Pak untuk tetap bertani Pak. Nah ini kita khusus untuk anak-anak muda di perkebunan gambar ini di sekelilingnya. Ini kebetulan sudah semua di sini seperti tadi Pak terlihat ukurannya, Iya. terus mendidik di lapangan supaya bisa menjadi petani modern, tidak mengandalkan karena mereka itu kan juga lahannya kecil-kecil, berharap sekali dia mendapat lapangan kerja di kebun ini. Nah untuk itulah saya bersama Pak Alif dan bersama pemegang saham komit ini akan terus berusaha, dan anjuran pemerintah juga supaya lahan itu jangan dibongkorkan atau ditelantarkan. Iya. Kita harus mengefektifkan untuk ketahanan pangan nasional. Juga kita mendukung pemerintah, dan kebetulan Pak Alif dan saya dengan Muspika dengan Pemda semuanya hubungannya baik. Baik ya, saya kerjasama ya. Kerjasamanya. Oke, sip. Terima kasih. Om Santi.